Islam sangat menjaga perasaan manusia. Perasaan manusia dalam Islam harus betul-betul dijaga. Tak boleh menyakiti hati orang lain. Terutama kepada tetangga kita. Tetangga kita ini orang yang harus yang pertama kali dijaga perasaannya. Qila li Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, inna fulanah, ada seorang wanita ya Rasulullah, yaitu tusolli bil lail, dia suka sholat malam, wa taf'alul khair, suka berbuat kebaikan dia, wa tasum, suka berpuasa sunnah dia, wa tatasaddaq, bahkan dia banyak sedekahnya ya Rasulullah, walakinnaha tu'dhi bilisaniha jarataha, tapi sayang ya Rasulullah, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Jadi wanita ini Pak, kata sahabat ini, sudah banyak sholatnya, banyak tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya. Cuman sayang, kekurangannya satu. Dia suka mengganggu tetangga dengan lisannya. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, innaha min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Masya Allah. Hati Pak, menyakiti hati orang lain dalam Islam itu haram Pak, besar dosanya Pak. Makanya Islam itu Pak, menjaga perasaan orang itu di 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ketika ia berada di hadapan kita, jangan ya rusak atau jangan sakiti hatinya. Kita nggak boleh kita meledek dia, ya, atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati dia, nggak boleh. Yang kedua, di saat dia tidak ada di hadapan kita, gaib, maka Islam melarang untuk menggibah dia. Haram kita menggibah orang tersebut. Yang ketiga, di saat dia sudah meninggal dunia. Masya Allah. Itu Islam. Sangat-sangat menghormati perasaan manusia. Islam melarang menyakiti hati manusia. Bahkan Islam melarang untuk membalas dosa dengan dosa. Perbuatan buruk dengan perbuatan buruk dilarang dalam Islam. Maka Islam azakumullah wa ya. Kata Rasulullah, wa ini imru'un syatamaka aw ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaihi wa ajruhu lak, rawahu Ahmad. Kalau ada orang, kata Rasulullah, kalau ada orang yang mencaci maki kamu, menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia tahu ada pada diri kamu, maka jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu tahu ada pada diri dia. Biarkan dosanya untuk dia dan pahalanya untukmu. Masya Allah. Pak, antum kalau ada yang ngejelek-jelekin antum, panas nggak hati? Siapa yang nggak panas Pak? Dijelek-jelekin gitu, udah gitu aib kita ditebar-tebarin. Aduh, kesal banget. Tapi dalam Islam nggak boleh kita balas. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, udahlah cuekin aja. Kalau ada orang yang nyinyir kita, nggak perlu kita balas dengan nyinyir lagi. Cukup kita tersenyum aja, udah biarin deh. Makanya ya akhi, azakumullah, pernah Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dicaci maki. Sementara Abu Bakar diam saja. Dicaci maki, Abu Bakar diam aja. Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam. Dicaci maki lagi, rupanya Abu Bakar terpancing. Marah Abu Bakar, akhirnya membalas mencaci maki. Rasulullah pun pergi. Ketika ditanya, ya Rasulullah, tadi ketika Abu Bakar diam engkau tersenyum, kenapa? Dan ketika Abu Bakar membalas engkau pergi. Kata Rasulullah, ketika Abu Bakar diam, aku melihat malaikat yang membalas. Dan ketika Abu Bakar membalas, aku melihat syaitan hadir. Dan aku tidak mau duduk di majlis yang dihadiri oleh syaitan. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Lihat keindahan Islam, akhi. Islam menganjurkan umatnya jangan membalas sikap caci maki dengan caci maki. Udah biarkan dosa buat dia. Kalau ada orang yang menggibah kita, biarin aja Pak. Bapak tahu tidak, kalau ada orang yang menggibah kita itu, sebetulnya dia itu sedang menghadiahkan pahalanya gratisan ke kita. Ya. Kita tidak perlu capek-capek beramal. Iya. Makanya Al Hasan Al Basri ketika beliau disampaikan oleh seseorang bahwa beliau digibah, apa kata Al Hasan Al Basri? Beliau masuk ke rumahnya, diambilnya sekeranjang kurma dan berkata, sampaikan kepada orang yang menggibahku, katakan kepada dia terima kasih. Iyalah, gimana kita nggak terima kasih? Dia kan menghadiahkan pahalanya ke kita gratisan.